Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anya Sri Lestari dari kelas 3B dengan NPM 24106310500012, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya untuk memenuhi tugas akhir semester 3, yaitu mata kuliah Artificial Intelligence dan Data Analysis atau AI. Dosen pengampu yaitu Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan poster yang telah saya buat dari hasil analisis di RStudio dengan judul Analisis Harga Pangan Pokok di Pasar Domestik Indonesia tahun 2023. Nah, keywordnya itu ada harga pangan pokok, pohon regresi, prediksi harga, analisis data bulanan, dan regression tree. Nah, latar belakang dari analis ini itu pergerakan harga pangan pokok di Indonesia itu cenderung fluktuatif akibat pengaruh dari musim, distribusi, permintaan pasar, dan dinamika pasokan, sehingga diperlukan pendekatan analitik yang mampu memetakan pola perubahan harga secara lebih akurat. Nah, dengan metode machine learning ini, khususnya pohon keputusan, bisa menjadi semakin relevan karena mampu menangkap hubungan non-linear dan interaksi kompleks dalam data deret waktu harga komoditas. Nah, tujuan penelitiannya ini untuk menganalisis pola perubahan harga pangan utama di Indonesia berdasarkan data bulanan dan membangun model prediksi dengan menggunakan metode pohon regresi. Untuk metode penelitiannya ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan jenis penelitian ex post facto karena analisis dilakukan berdasarkan data yang sudah ada tanpa memberi perlakuan langsung pada variabel. Jadi analisis data ini itu menggunakan data yang sudah diolah gitu. Selanjutnya, variabel terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Nah, variabel dependen yang berupa harga bahan pangan utama atau skala rasio, dan variabel independen yang mencakup bahan bulan atau skala ordinal bahan bulan seperti bulan Januari, Februari, sampai Desember. Nah, untuk variabel dependen ini, bahan pangan utama skala rasio itu seperti bahan pangan pokok yang tadi, ada beras, minyak, gula, telur, bawang, dan yang lainnya. Teknik yang digunakan yaitu regression tree atau pohon regresi adalah pohon metode non-parametrik yang membagi ruang prediktor menjadi serangkaian wilayah sederhana untuk memprediksi nilai target. Untuk memprediksi nilai target dalam pohon regresi. Nah, dalam pohon regresi ini, kriteria utama yang digunakan untuk memilih pemisahan terbaik adalah meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan atau SSE. Nah, di sini ada rumus matematisnya. Di sini juga ada keterangannya. Selanjutnya ke hasil dari penelitian. Nah, di sini ada histogram diagram batang. Selanjutnya ada pohon regresinya dan output prediksinya, prediksi dari harganya. Nah, dari hasil ini, untuk output ini nanti akan dijelaskan di tutorial pada aplikasi RStudio. Nah, dari hasil penelitian ini itu harga pangan pokok menunjukkan variasi yang jelas sepanjang tahunnya, yaitu ditunjukkan oleh histogram.
histogram batang ini yang memungkinkan dipengaruhi oleh faktor musiman atau faktor-faktor yang lainnya. Selanjutnya, pemodelan data itu menggunakan model decision tree, yaitu berhasil mengelompokkan item-item bahan pokok ke dalam pola-pola belanja yang berbeda-beda dengan kelompok seperti beras, gula, tepung terigu, dan yang lainnya menjadi yang paling dominan. Selanjutnya, hasil prediksinya ini, model yang dikembangkan mampu menghasilkan nilai-nilai prediksi harga seperti 12.498 dan sampai bawah ini. Selanjutnya, kesimpulan dan implikasinya. Komoditas dikelompokkan menjadi 4 kategori diskrit atau terpisah secara jelas oleh harga minyak goreng dan telur ayam. Dan distribusi harga keseluruhan menunjukkan pola bimodal atau dua puncak harga utama yang stabil. Selanjutnya, mengidentifikasikan adanya dua kategori harga yang tetap di pasar. Dan implikasinya ini, pemerintah dan analisis pasar dianjurkan untuk merancang kebijakan serta pengelolaan rantai pasok yang berbeda untuk setiap kategori komoditas. Dengan penekanan khusus pada kestabilan harga seperti minyak goreng dan telur ayam, itu guna mengurangi volatilitas dan meningkatkan efektivitas intervensi harga. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana. Baik, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara pengelolaan menggunakan RStudio, pengolahan data menggunakan RStudio. Di sini saya menggunakan regression tree atau pohon regresi. Di sini saya sudah mempunyai skripnya. Saya mendapatkan skrip ini pada saat pembelajaran di kelas. Nah, di sini skrip awalnya itu ada library. Nah, pada setiap library ini kita tools terlebih dahulu atau install package dengan cara klik tools lalu install package. Nah, di sini kita tulis apa yang mau diinstall. Misalnya kita mau install mas. Nah, di sini nanti kita tinggal klik install aja, nanti bakal keinstall sendiri. Nah, karena saya sebelumnya sudah menginstal, jadi tidak perlu diinstal lagi. Nah, untuk selanjutnya itu dengan mengimpor data yang akan dianalisis. Caranya yaitu dengan klik import dataset, lalu ke from Excel. Selanjutnya kita klik browse. Nah, di sini kita pilih datanya sesuai dengan penyimpanan kita. Saya simpan di R, lalu klik harga pangan pokok. Nah, di sini nanti akan muncul datanya seperti ini. Mulai dari bahan pangan pokok, harga-harganya dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, di bawah ini ada kode hasil import datanya. Kita copy, lanjut ke cancel. Nah, hasil kopian tadi kita masukkan ke sini nih. Nah, kita masukkan. Selanjutnya kita run. Nah, akan muncul datanya seperti ini. Nah, kode ini itu untuk membaca dataset yang berisi harga berbagai bahan pangan pokok seperti beras,
minyak, tepung, bawang, telur, gula. Selanjutnya ke script bawahnya kita blok, kita run. Nah, di sini akan muncul datanya lagi. Nah, data ini itu gunanya itu untuk mengelompokkan beras dari Januari sampai Desember dan bahan pangan pokok lainnya sampai gula dari Januari sampai Desember kita urutkan menjadi data yang panjang. Nah, kenapa sih harus diubah? Karena format long ini mempermudah untuk menganalisis data tersebut ini. Selanjutnya data ini tuh bisa dipakai untuk histogram, budgeting, dan model pohon regresi. Nah, manfaatnya ini untuk agar tidak bingung membaca banyak kolom bulannya. Di sini kan ada banyak kolom bulan, jadinya harus dikelompokkan menjadi data long seperti ini. Selanjutnya ke script bawahnya lagi. Nah, script bawah ini kita run, kita blok dulu. Nah, di sini akan muncul histogram harga pangan pokok, di mana di sini sumbu X-nya itu sebagai harga pangan pokok dan sumbu Y-nya ini frekuensi berapa kali harga pada rentang tertentu ini muncul di sini. Nah, output pada gambar ini itu merupakan kumpulan histogram per bulannya yang menampilkan distribusi harga pangan pokok. Nah, pada plot ini itu membantu menganalisis apakah harganya itu stabil atau naik turun atau memiliki pola tertentu lainnya gitu. Nah, di situ kan ada script label title harga histogram of harga pangan pokok. Nah, di sini ini fungsinya untuk menambahkan judul pada data histogram ini. Nah, pada gambar ini itu ada beberapa bulan yang mempunyai harga tinggi gitu loh. Penyebabnya itu karena bisa jadi bahan pokoknya ini musiman atau pasokannya kurang dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ke script yang bawahnya ini, yaitu fetch the data. Kita run dari sini nih, dari sini sampai sini kita run. Nah, di sini arti split data itu apa sih? Arti split data itu ini 0,75 itu 75% training atau digunakan untuk melatih model agar mengenali pola harga. Selanjutnya 25% testing digunakan untuk menguji model. Selanjutnya, nah tujuannya ini untuk agar hasil prediksi bisa diuji apakah akurat atau tidak. Selanjutnya ke script bawahnya lagi, yang ini kita run dari sini sampai sini dulu. Nah, kita run. Nah, setelah di run udah nggak ada yang error ya. Di sini itu ada decision tree.
Nah, decision tree ini itu untuk membuat model pohon klasifikasi atau regresi. Selanjutnya ada set again. Ini untuk menggunakan algoritma chart atau classification and regression tree. Nah, selanjutnya ada set mode. Set mode ini yaitu model memprediksi angka harga. Nah, selanjutnya ke script bawahnya lagi, fit the model to the training data. Kita run, kita blok dulu seperti ini. Selanjutnya kita run. Nah, di sini itu sudah tidak ada yang error ya. Selanjutnya yang dikerjakan oleh model script ini itu untuk mencari pemisah terbaik atau base split berdasarkan variabel bulan dan bahan pangan. Selanjutnya membagi data menjadi kelompok homogen dan mengisi setiap node daun dengan nilai prediksi rata-rata. Nah, selanjutnya ke evaluasi model regression. Nah, di sini kita run. Selanjutnya kita run yang bawahnya lagi, yang coefficient ini, calculate RMSE and R squared, yaitu kita run, kita blok, kita run. Nah, di sini muncul outputnya yang ada di bawah ini. Ini itu bentar. Nah, di sini itu RMSE standar. Nilainya itu 3547. Nah, RMS ini itu mengukur rata-rata besarnya kesalahan prediksi model. Interpretasinya itu nilai dari 3547 ini berarti secara rata-rata prediksi harga model itu salahnya itu sebesar 3547 dari harga aktual. Selanjutnya ke RSQ yang bawah ini, nilainya itu 0,883. Nah, variabilitas dalam harga aktual itu nilainya berkisaran antara 0% sampai 100%. Nah, interpretasinya ini nilai dari 0,883 ini berarti bisa diibaratkan 88,3% dari total variasi harga pangan. Nah, dapat dijelaskan oleh pohon regresi. Selanjutnya ke script bawahnya lagi. Yang ini kita run sampai bentar. Nah, kita run. Di sini itu prediction data dari Januari sampai November, itu harga-harganya. Selanjutnya kita run yang bawahnya lagi untuk melihat prediksi
melihat prediksi dari tes datanya. Nah, di sini ada prediksinya, output dari prediksi data tersebut. Ini tuh menjelaskan prediksi rata-rata pada harga yang ini 12.498 itu mengelompokkan seperti beras dan tepung dengan kelompok harga menengah sekitar harganya 12.000. Selanjutnya ke rata-rata 17.757, ini minyak goreng dengan kelompok harga menengah atas sekitar 17.000. Prediksi rata-ratanya yaitu prediksi rata-rata dari 17.757 ini minyak goreng dengan kelompok harga menengah atas, jadi harganya itu sekitar 17.000. Selanjutnya ke prediksi rata-rata pada harga 34.440, ini pada harga bawang merah dengan kelompok harga tinggi sekitar 34.000. Nah, pada model pohon keputusan dapat mengelompokkan bahwa bahan pangan berdasarkan pola harga bulannya. Hal ini bisa menunjukkan bahwa pohon keputusan efektif dapat mengidentifikasi semestinya harga antara komoditas. Selanjutnya ke skrip yang bawahnya lagi. Sebentar. Nah, kita ke skrip bawahnya. Kita bisa run di sini, kita run. Nah, di sini ada pohon regresi. Pohon regresi ini itu menunjukkan bahwa model membagi data berdasarkan variabel bahan pangan pokok menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang di sebelah kiri ini itu ada beras, gula, minyak goreng, dan tepung terigu. Nah, pada node akar paling atas ini yang 22E ditambah 3 dengan N63, ini artinya nilai rata-rata target pada keseluruhan data itu 22.000 dengan jumlah data 63. Dan 100% data berasal dari dataset. Kemudian dari node akar paling atas ini terbagi menjadi dua cabang nih. Cabang kiri ada beras, gula, minyak goreng, dan tepung terigu. Nah, kelompok ini memiliki target rata-rata sekitar 14E ditambah 3 atau 14.000 yang terdiri dari 37 data dan 59 terdiri dari dataset. Nah, pada cabang kiri ini juga terbagi menjadi cabang lagi yang terdiri dari bahan pangan pokok, beras, gula, tepung terigu dengan harga rata-ratanya yaitu 12.000 dan jumlah datanya itu 27. Selanjutnya ada minyak goreng dengan harga rata-ratanya yaitu 18.000 dengan jumlah datanya 10. Selanjutnya cabang bagian kanan ada bawang merah, bawang putih, dan telur ayam dengan harga rata-rata yaitu 32.000 dengan jumlah datanya 26. Dan terbagi menjadi dua cabang lagi yaitu ada bahan pangan pokok yaitu telur dengan harga rata-ratanya yaitu 29.000 dengan jumlahnya 10. Selanjutnya ada bahan pangan pokoknya bawang merah dan bawang putih dengan harga rata-rata 34.000 dengan jumlah datanya 16.
Nah, pada pohon keputusan ini menunjukkan bagaimana jenis bahan pangan yang dibeli atau digunakan dalam data memengaruhi nilai target, misalnya pengeluaran atau frekuensi pembelian data dan yang lainnya. Nah, secara umum yang membeli seperti bawang merah, bawang putih, telur ayam ini cenderung memiliki nilai target lebih tinggi, kisaran 29.000 sampai 34.000. Sedangkan yang membeli beras, gula, tepung terigu, dan minyak ini memiliki nilai target lebih rendah dengan harga kisaran 12.000 sampai 18.000. Nah, selanjutnya ke skrip yang akhir. Nah, skrip terakhir ini kita blok. Selanjutnya kita run. Nah, di sini akan muncul gambar seperti ini. Grafik ini tuh menunjukkan variabel dengan pengaruh terbesar. Nah, biasanya variabel bulan ini paling penting. Sedangkan variabel bulan seperti ini yang gambarnya pendek. Selanjutnya variabel selanjutnya kita run yang ini akan muncul gambar seperti ini. Kita run lagi. Nah, akan muncul gambar seperti ini. Nah, pada plot diagram ini tuh menunjukkan seberapa besar kontribusi masing-masing variabel bahan pangan terhadap kinerja model. Nah, dari plot ini terlihat bahwa satu variabel bahan pangan pokok memiliki nilai importance jauh lebih besar. Arah variabel ini paling berpengaruh, artinya variabel ini tuh paling berpengaruh, yaitu yang gambarnya memiliki batang yang panjang, sedangkan yang batangnya pendek ini kurang berpengaruh. Jadi perubahan harga paling dipengaruhi oleh faktor musim dan waktu atau bulan, sedangkan jenis komoditas juga memberi kontribusi tetapi tidak sebegitu berpengaruh. Nah, dari kesimpulan ini itu jelaskan data diubah ke format long untuk memudahkan analisis yang tadi. Selanjutnya, histogram menunjukkan fluktuasi harga per bulannya. Histogram yang tadi yang mulai dari bulan Januari sampai Desember. Selanjutnya, model dievaluasi menggunakan RMSE dan R2. Yang tadi di sini RMSE ini. Selanjutnya, model dapat memprediksi harga pangan baru. Yang tadi prediksi harga pangan. Selanjutnya, pohon keputusan itu menunjukkan aturan yang digunakan model dalam membuat prediksi. Nah, selanjutnya variabel yang paling menentukan harga bahan pangan pokok ini itu adalah bulan. Artinya ada mempunyai pola musiman. Selanjutnya, model dapat digunakan untuk monitoring harga dari prediksi tren naik atau turun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dalam perkataan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.